Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat bersama-sama menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Baiklah, perkenalkan saya Samsinar, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Karya Monumental Umat Islam. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah AIK atau Kemuhammadiyahan oleh dosen pengampu Bapak Syahrir SPD MPD. Baik, dengan itu silahkan disimak. Pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kejayaan Islam pada masa Golden Age terus berkembang hingga masa kini dalam berbagai bidang. Di antaranya yang pertama bidang matematika dan sains. Konsep aljabar yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi masih menjadi dasar bagi matematika modern dan digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi termasuk dalam komputasi dan algoritma. Kemudian, studi optik oleh Ibnu Al-Haytham juga menjadi dasar pengembangan teknologi kamera dan sistem pencitraan modern. Kemudian, bidang kedokteran. Karya Ibnu Sina Al-Qanun fi Al-Tib memberikan fondasi penting bagi praktik kedokteran modern, terutama dalam bidang farmakologi dan teknik bedah. Sistem diagnosis dan perawatan medis yang diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim terus mempengaruhi praktik kedokteran saat ini. Kemudian, bidang astronomi dan navigasi. Ilmuwan Muslim mengembangkan tabel astronomi yang menjadi dasar bagi ilmu navigasi modern. Penemuan mereka memfasilitasi eksplorasi samudera dan memengaruhi perkembangan teknologi ruang angkasa di era modern. Kemudian, bidang filsafat dan pemikiran. Pemikiran filsafat Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd dan Al-Farabi berkontribusi pada kebangkitan intelektual di Eropa yang memicu Renaissance. Ide-ide tentang etika, logika, dan pemikiran rasional yang mereka tawarkan tetap relevan dalam diskusi akademik dan filosofi saat ini. Kemudian, bidang pendidikan dan inovasi. Model pendidikan yang dikembangkan di lembaga-lembaga seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi inspirasi bagi sistem universitas modern. Penekanan pada penelitian ilmiah dan kebebasan intelektual yang diwariskan dari peradaban Islam memengaruhi cara pandang dunia terhadap pendidikan dan inovasi hingga kini. Periode-periode kunci peradaban Islam. Periode-periode kunci peradaban Islam dimulai dari awal perkembangan hingga masa keemasan, serta pencapaiannya dalam ilmu pengetahuan, budaya, arsitektur, dan ekonomi. Yang pertama, awal perkembangan 622 hingga 750 Masehi. Peradaban Islam bermula dari masa kenabian Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, di mana ilmu pengetahuan fokus pada penafsiran Al-Quran dan hadis. Ekonomi berkembang melalui perdagangan dengan Mekkah dan Madinah sebagai pusatnya, sementara arsitektur mulai berkembang dengan bangunan seperti Masjid Nabawi. Kemudian, dinasti Umayyah, mulai 661 hingga 750 Masehi. Dinasti ini memperluas wilayah Islam hingga Spanyol dan India, memperkenalkan ilmu astronomi dan matematika dengan pengaruh dari Yunani dan Persia. Masjid Umayyah di Damaskus adalah salah satu pencapaian arsitektur utama dengan sistem ekonomi yang kuat berbasis administrasi dan perpajakan. Kemudian masa keemasan Islam mulai 750 hingga 1258 Masehi. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan mencapai puncaknya dengan kontribusi tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina. Kebudayaan dan seni berkembang pesat, serta arsitektur menghasilkan bangunan megah seperti Masjid Al-Qarawiyyin. Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional yang signifikan. Kemudian kemunduran dan fragmentasi mulai 1258 hingga 1500 Masehi. Setelah jatuhnya Baghdad,
Kekhalifaan terpecah, namun pusat-pusat budaya dan ilmu tetap ada di wilayah seperti Andalusia dan Ottoman. Arsitektur terus berkembang dengan gaya khas lokal, meskipun kekuatan ekonomi Islam mulai melemah akibat serangan eksternal dan konflik internal. Karya monumental di bidang seni dan budaya. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam mulai berkembang sejak masa kekhalifaan Umayyah, mulai 661 hingga 750 Masehi, dan Abbasiyah mulai 750 hingga 1258 Masehi. Pada masa ini, tulisan kufi menjadi gaya kaligrafi yang paling dominan dan digunakan secara luas dalam penulisan Al-Quran dan dekorasi arsitektur. Di Indonesia, kaligrafi Islam mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya sentuhan lokal. Bentuk kaligrafi tidak hanya digunakan untuk menghias masjid dan mushaf Al-Quran, tetapi juga untuk berbagai bentuk seni seperti ukiran pada kayu, keramik, kain batik, dan sebagainya. Pengaruh budaya lokal dalam kaligrafi Islam di Indonesia terlihat dari penggunaan motif-motif tradisional dan dipadukan dengan tulisan Arab. Kemudian peran kaligrafi dalam seni dan arsitektur Islam. Kaligrafi memainkan peran penting dalam arsitektur Islam. Salah satu contoh paling menonjol adalah hiasan kaligrafi yang ditemukan di masjid-masjid besar seperti Masjid Al-Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kaligrafi juga digunakan dalam dekorasi bangunan bersejarah seperti Taj Mahal di India yang menggabungkan seni kaligrafi dengan elemen arsitektur dan ornamen geometris. Kemudian, makna spiritual dalam kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam memiliki makna spiritual yang mendalam karena seringkali berisi ayat-ayat suci Al-Quran, nama-nama Allah atau Asmaul Husna, dan kalimat tauhid. Seni ini tidak hanya terlihat sebagai karya estetika, tetapi juga sebagai media untuk merenungkan dan memperkuat keimanan seseorang kepada Tuhan. Setiap garis dan lengkungan dalam kaligrafi memiliki simbolisme yang mendalam, mencerminkan keagungan dan kesempurnaan ciptaan Allah. Peran umat Islam di masa kini. Peran umat Islam di masa kini dalam kontribusi terhadap teknologi modern, pendidikan, dan pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama, kontribusi umat Islam dalam teknologi modern. Umat Islam saat ini berperan aktif dalam pengembangan teknologi modern, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun di negara-negara Barat. Banyak ilmuwan dan insinyur Muslim yang terlibat dalam penelitian dan inovasi di bidang teknologi informasi, kecerdasan buatan atau AI, dan bioteknologi. Contohnya adalah kontribusi ilmuwan Muslim dalam pengembangan perangkat lunak, open source, serta kemajuan dalam komputasi kuantum dan aplikasi medis berbasis teknologi. Kemudian, kontribusi dalam pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu fokus utama umat Islam di era modern. Banyak universitas dan lembaga pendidikan Islam yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di berbagai bidang, baik sains, teknologi, maupun studi keislaman. Institusi pendidikan seperti Universitas Al-Azhar di Mesir, Universitas Islam Internasional Malaysia, dan lembaga pendidikan di Indonesia seperti Universitas Islam Negeri atau UIN memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset yang berintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Kemudian, pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah telah menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat di dunia, terutama dalam sektor perbankan dan keuangan. Perbankan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, ketidakpastian, dan perjudian semakin diterima oleh masyarakat global. Di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar, bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar internasional. Pengembangan ekonomi syariah mencakup juga sektor investasi halal, asuransi syariah, serta pasar modal syariah. Kesimpulan, kontribusi besar peradaban Islam dalam membangun dunia modern dan peran umat Islam dalam melanjutkan tradisi keilmuan dan kebudayaan.
Yang pertama, kontribusi besar peradaban Islam dalam membangun dunia modern. Di antaranya, yang pertama, matematika dan sains. Al-Khwarizmi mengembangkan aljabar menjadi dasar matematika modern, sementara Ibnu Al-Haytham memperkenalkan studi optik yang mempengaruhi teknologi kamera. Kemudian kedokteran. Ibnu Sina dengan Al-Qanun fi al-Tib memberikan fondasi penting dalam farmakologi dan teknik bedah modern. Kemudian astronomi dan navigasi. Ilmuwan muslim membangun tabel astronomi yang mendasari navigasi dan eksplorasi ruang angkasa. Kemudian filsafat dan pemikiran. Pemikiran Ibnu Rushd dan Al-Farabi menginspirasi Renaissance Eropa dan masih relevan dalam diskusi intelektual. Kemudian pendidikan dan inovasi. Lembaga seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi model sistem universitas modern dan mempengaruhi perkembangan penelitian ilmiah. Yang kedua, peran umat Islam dalam melanjutkan tradisi keilmuan dan kebudayaan. Di antaranya, yang pertama, teknologi modern. Umat Islam berperan dalam teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan bioteknologi serta komputasi kuantum. Kemudian pendidikan. Institusi seperti Universitas Al-Azhar dan IIUM berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Kontribusi umat Islam di masa lalu seperti dalam matematika, kedokteran, dan pendidikan membentuk fondasi bagi ilmu pengetahuan modern. Hingga kini, umat Islam terus berperan dalam teknologi, pendidikan, dan ekonomi syariah. Menghargai kontribusi ini penting karena perkembangan dunia saat ini berakar pada pencapaian peradaban Islam. Menghargai kontribusi ini bukan hanya tentang mengakui sejarah, tetapi juga memahami bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita nikmati sekarang berdiri di atas dasar yang telah diletakkan oleh peradaban Islam. Demikianlah presentasi saya mengenai kontribusi besar peradaban Islam dalam membangun dunia modern dan peran umat Islam dalam melanjutkan tradisi keilmuan serta kebudayaan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Saya mengajak teman-teman untuk lebih mendalami topik ini dengan membaca referensi tambahan dan literatur yang relevan. Beberapa bacaan yang direkomendasikan mencakup karya-karya mengenai sejarah peradaban Islam, ilmu pengetahuan, dan ekonomi syariah yang akan memperkaya pemahaman kita lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.